Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang teori moral. Pada penjelasan kali ini, kita akan membahas tentang teori moral menurut Jean Piaget dan juga Kohlberg. Menurut Piaget, dasar penalaran dan penilaian anak-anak tentang aturan dan hukuman berubah seiring bertambahnya usia. Sama seperti ada tahapan universal dalam perkembangan kognitif anak-anak, ada tahapan dalam perkembangan moral mereka. Berikut merupakan karakteristik dari dua tahap perkembangan moral menurut Piaget. Pada moral heteronom, aturan yang tidak fleksibel dibuat oleh pihak berwenang seperti polisi, orang tua, dan guru. Aturan bersifat permanen, tidak berubah dan harus ada diikuti. Egosentrisme di masa kanak-kanak mengakibatkan anak-anak percaya bahwa orang lain memandang ide-ide mereka yang mengikuti aturan dengan cara yang sama seperti mereka. Tingkat hukuman harus bergantung pada seberapa buruknya hasil dari tindakan seseorang, dan perilaku buruk akan selalu dihukum. Misalnya, jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, lalu Anda terjatuh dan lutut Anda terluka, itu karena Anda berperilaku buruk. Ini disebut dengan keadilan imanen. Kemudian, pada moralitas otonom, niat lebih penting daripada hasil perilaku seseorang. Ada kalanya melanggar aturan adalah hal yang wajar. Orang mungkin akan memandang apa yang benar secara berbeda. Tingkat hukuman harus bergantung pada niat dan tingkat perilaku buruk. Hasil buruk yang terjadi secara kebetulan tidak dipandang sebagai hukuman atas perilaku buruk. Piaget memberi label tahap pertama perkembangan moral sebagai moralitas heteronom. Ini juga disebut sebagai tahap realisme moral atau moralitas kendala. Heteronom berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Selama periode ini, anak-anak kecil secara konsisten dihadapkan dengan orang tua dan orang dewasa lainnya yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran aturan diyakini membawa hukuman secara otomatis. Orang yang jahat pada akhirnya akan dihukum. Piaget juga menggambarkan anak-anak pada tahap ini menilai moralitas perilaku berdasarkan konsekuensinya. Mereka menilai perilaku sebagai buruk jika menghasilkan konsekuensi negatif, bahkan jika niat asli aktor itu baik. Tahap kedua ini diberi label moralitas otonom atau moralitas kerjasama. Moralitas ini muncul ketika dunia sosial anak berkembang untuk memasukkan lebih banyak teman sebayanya. Melalui interaksi dan kerjasama dengan anak-anak lain, ide-ide anak tentang aturan mulai berubah. Aturan sekarang adalah apa yang kita buat. Hukum untuk pelanggaran tidak otomatis tetapi harus diberikan dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan keadaan khusus apapun. Menurut Piaget, anak-anak berkembang dari tahap moralitas heteronom ke moralitas otonom dengan perkembangan struktur kognitif, tetapi juga karena interaksi dengan teman sebaya dengan status yang sama. Dia percaya bahwa menyelesaikan konflik dengan teman sebaya melemahkan ketergantungan anak-anak pada otoritas orang dewasa dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa aturan dapat diubah dan harus ada hanya sebagai hasil dari persetujuan bersama. Teori perkembangan moral Kohlberg merupakan penjabaran dan penyempurnaan dari teori Piaget. Kohlberg menyelidiki tanggapan anak-anak terhadap serangkaian situasi terstruktur atau dilema moral. Seperti Piaget, Kohlberg tidak begitu peduli dengan jawaban anak itu, tetapi dengan alasan dibaliknya. Kohlberg mengusulkan agar orang melewati serangkaian 6 tahap penilaian moral atau penalaran. Dia mengelompokkan 6 tahap ini menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Ketiga tingkat ini dibedakan oleh bagaimana anak atau orang dewasa mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar atau moral. Berikut adalah tahap-tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Tingkat 1 prakonvensional. Yang pertama ada orientasi, hukuman, dan ketaatan. Pada tahap ini, anak akan menilai atas dasar akibat fisiknya. Anak akan menganggap perbuatannya baik apabila ia mendapat pujian ataupun tidak mendapat hukuman. Begitupun sebaliknya. Ketaatan anak-anak adalah pada otoritas, bukan aturan, dan ketaatan itu sendirilah yang dihargai. Tahap kedua adalah orientasi individualisme dan tujuan.
Pada tahap ini, seseorang memadukan hal-hal yang baik dengan minat dan kebutuhannya, mengetahui dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Tahap ini disebut juga tujuan instrumental, sebab suatu tindakan dianggap benar jika secara instrumental menyenangkan dan memuaskan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, kita bisa melihat perilaku anak-anak kecil yang baru mau disuruh melakukan sesuatu ketika diiming-imingi hadiah yang menarik. Kemudian, di tingkat kedua konvensional, pada tahap ketiga, ada orientasi good boy and good girl. Pada tahap ini, anak sudah mempunyai moral yang baik, mengikuti aturan, mendapat persetujuan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian, pada tahap keempat, ada orientasi hukum dan ketertiban. Aturan dan hukum masyarakat menggantikan aturan dan hukum kelompok sebaya. Keinginan untuk persetujuan sosial tidak lagi menentukan penilaian moral. Hukum diikuti tanpa pertanyaan, dan melanggar hukum tidak pernah bisa dibenarkan. Kebanyakan orang dewasa sudah berada di tahap ini. Tahap kelima menandakan masuk ke tingkat moralitas post-konvensional, tingkat penalaran moral yang dicapai oleh kurang dari 25% orang dewasa. Menurut Kohlberg, di mana ada realisasi bahwa hukum dan nilai-nilai suatu masyarakat agak sewenang-wenang dan khusus untuk masyarakat itu. Hukum dipandang perlu untuk menjaga tatanan sosial dan untuk menjamin hak-hak dasar hidup dan kebebasan. Pada tahap kelima ini juga, peraturan dapat diubah untuk kepentingan masyarakat. Individu percaya bahwa keyakinan moral harus fleksibel untuk memungkinkan modifikasi atau perubahan standar moral jika hal tersebut terbukti bermanfaat bagi kelompok secara keseluruhan. Dan tahap terakhir, tahap keenam adalah orientasi prinsip etika universal. Prinsip-prinsip etika seseorang dipilih sendiri dan didasarkan pada konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan kesetaraan serta nilai hak asasi manusia. Hukum yang melanggar prinsip-prinsip ini dapat dan harus tidak dipatuhi karena Kohlberg percaya bahwa dilema moral dapat digunakan untuk memajukan tingkat penalaran moral anak. Tetapi hanya satu tahap pada satu waktu. Dia berteori bahwa cara di mana anak-anak berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya adalah dengan berinteraksi dengan orang lain yang penalarannya satu atau paling banyak dua tahap di atas mereka sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.